Baiklah, Nini akan ngedongeng. Dongeng apa, nih? Si Kancil dan Timun. Aku sudah dengar 7 kali, nih. Kuno, kuno, kuno. Baiklah, ande-ande lumut saja dah. Kemarin kan sudah. Yang ceritanya Kelinting Biru dapetin pangeran kan, nih? Yang pembantunya cerewet itu kan, nih? Salah kamu, Ju. Kelinting kuning yang jadi istrinya pangeran. Nini kemarin bilang biru, sekarang kuning. Yang benar yang mana, nih? Yang kamu yakini saja, Ju. Cerita yang satu ini pasti belum pernah kamu dengar. Cerita apa, nih? Cerita tentang Abu Hau. Biasa wae tuh, nih. Cerita tentang Abu Hau. Nini, itu kan Ya, cerita tentang seorang anak perempuan yang kelak menjadi mimpi ini berulang. Seseorang dengan kaki berwarna abu-abu dari Cikaung Ading dia datang. Seseorang perempuan itu melepaskan mahkotaku. Ini tidak bisa dibiarkan. Pati! Daulah tuanku. Kirim pasukan berkuda lengkap dengan senjata. Undang para jawara untuk memberantas perempuan itu. Pakai gelombang tidur saja. Suruh bumi hanguskan. Selatan, imbalannya, tanah itu jadi milik mereka. Tapi dampaknya kelak. Mereka bisa menjadi ancaman serius bagi kita. Ini hanyalah strategi. Kita hanya mengasih janji setelah mereka menghanguskan tempat wilayah Cikaung Ading. Kita kirim pasukan berkuda lengkap dengan senjata. Dan atas nama rakyat, kita sudah menumpas kejahatan yang paling kita sukai. Pati! Kita hamba laksanakan.
Kalian bumi hanguskan wilayah Cikaung Adi. Bunuh semua yang hidup di sana, terutama seorang perempuan berkaki warna abu-abu. Bunuh dia. Imbalannya, tanahnya menjadi milik kalian. Sumangga Kanjeng. Ceritakan di sebuah desa yang musnah, hancur lebur, tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada detak jantung maupun nadi. Tiba-tiba terdengar suara tangis anak kecil yang tertahan. Nampaknya masih ada tanda-tanda kehidupan. Laut, siapa yang biadab menatakan tanah ini? Siapa yang telah membunuh sanak saudaraku? Ma, Bapak, salah apa tanah ini? Laut, mengapa ini terjadi? Ma, Bapak, aku sendiri. Tugas telah kita selesaikan dengan sempurna. Desa itu memang pantas musnah, Bos. Sudah kamu pastikan tidak ada yang tersisa? Beres. Paling kini tinggal sisa puing. Bahkan tak ada isak tangis. Sunyi, sepi, dan bau bangkai. Dan bau badanmu. Kita lapor pada juragan Kanjeng Daun dan dapat bayaran yang sepadan. Kanjeng Daun pasti senang. Aneh kenapa? Tempat itu tidak ada apa-apanya. Kok dia minta dimusnahkan sampai gerakan? Katanya sih karena mimpi. Tinggal. Emang desa itu jadi mau dibikin dermaga? Mau dibikin dermaga kek? Mau dibikin pasar kek? Mau dibikin penjara kek? Penjara, Bos? Iya, penjara. Gak penting. Yang penting kita punya bakal hidup sempurna. Semoga menjadi tempat Jina. Dengar. Jadi apapun tempat itu, kita harus minta jatah upeti setiap bulannya dari penghasilan tempat itu. Tapi kenapa? Itu tidak ada dalam perjanjian, Bos. Bego, kita yang bikin perjanjian itu. Kalau perlu, kita ulang sejarah. Bumi hanguskan kembali. Bagaimana? Aku setuju, Bos. Terus nih, orang-orang bertopeng itu setelah merasa bangga dan bahagia karena telah membunuh semua penduduk Cikaung Ading, mereka dikejutkan dengan suara isakan tangis anak kecil. Mereka pun segera mencari sumber bunyi isakan tangis itu. Dan akhirnya mereka mendapatkannya. Betapa terkejutnya mereka karena anak itulah yang mereka cari. Dengan serta-merta mereka mengangkat golok.
tadi Nini bilang mengangkat golong. Nih ya, kekerasan dalam pemanggungan bisa berdampak jelek pada psikologi Nini. Kok Nini? Incu maksudnya, hehe. Kamu ini banyak protes. Kalau begitu, kita kembali saja ke Balirung Kerajaan. Bakti! Panggil semua Wadana dan Kilura dari Kidul. Aku dengar satu desa dibakar dan tak tersisa. Apa betul itu, Paman Pati? Kaulah mendengar dari Cikaung Ading dan Wadana dari Kidul sudah hamba perintahkan untuk segala lapor. Tetapi belum juga datang. Sedang Kilura kabarnya ikut terbunuh. Apa Paman Pati sudah mengirim pasukan? Menunggu titah Kangjeng Dalem. Segera kirim pasukan dan cari tahu siapa biang keroknya. Sumangga, Kanjeng. Ternyata berhasil juga si Kahit membakar desa penduduk di sana. Aku harus cari tahu apa mereka berhasil juga membunuh si kaki berwarna abu-abu itu. Aku pastikan yang membunuh akan ikut juga terbunuh. Kanjeng Dalam Anjing! Pengkhianat! Bangsa! Kita kabur! Aduh, jangan diam itu! Abu Hawu diselamatkan oleh seorang berjubah putih. Tapi ini tak dikasih tahu namanya siapa, Cu. Katanya teh Pamali. Pak Mali kadang menghambat sejarah ya, Nik. Pamali itu pantangan, bukan penjegalan. Beda atuh, coy. Yang jelas Abu Hawu dibawa ke Galunggung dan ia menetap di sana. Ia belajar kanuragan dan ilmu lainnya sampai ia dikenal sebagai orang yang pandai mengobati. Orang-orang datang demi kesembuhan dan akhirnya menjadi pengikutnya. Abu Hawu merampok orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang yang miskin. Soma, kau pergi ke rumah Kilura dari Kidul dan bawa barang-barang hasil rampokan kita. Baik. Kelompok Meo, Kakak Tuhu, Kelompok Pati, 3 jam. Ayo bawa, langsung gerak. Kalian kini sudah terkepung. Menyerahlah, serahkan hasil rampokan kalian. Kami tidak akan membunuh kalian. Percayalah, ayo menyerah. Kami tidak akan menyerah dan memberikan hak milik kami kepada kalian. Apa? Hak kalian? Kalian tuh pencuri. Mengambil barang orang lain tuh pencuri. Alias perampok. Setan awas cepat menyerah. Atau apa? Tak gentar kami mati. Dengar, kalian hanya jadi anjing-anjing bagi Tuhan kalian. Kalian tak dibutakan mata dan pura-pura tidak tahu kalau ada saudara kita yang kelaparan. Justru itu ada ulah Tuhan kalian. Tuhan kalianlah yang telah mencuri dan merampok dari kami. Halah, orang mati ngomong yang ngawur. Apa hak kalian dengan Kanjeng Dalam bimbingan kami? Kalian yang berani mampus memfitnah Kanjeng Dalam. Kalian akan mengerti karena kalian tidak punya hati nurani. Hati nurani kalian telah kalian gadaikan pada Tuhan kalian dengan sepotong tulang sisa Tuhan kalian. Dasar anjing penjaga, bangsa, anjing kurang. Pasukan, tangkap anjing-anjing itu. Anjing dalam lagi, Jalo, tidak usah dikejar. Sebaiknya kita kembali
pasukan Kanjeng Dalem datang lebih banyak lagi. Baik, Ambu. Ayo kita pergi. Pada suatu malam yang sunyi, di dalam hutan yang gelap, hanya terdengar binatang malam. Tiba-tiba terdengar percakapan orang-orang yang ditahan suaranya, seolah tak ingin didengar binatang hutan. Dan kentongan pun berbunyi. Dari balik semak-semak muncul gerombolan awu-awu yang pada saat itu sedang menghindari kejaran pasukan Kanjeng Dalem. Saat itu terlihat Soma mendekati abu-abu. Ambu, malam ini betul-betul sangat melelahkan. Sebaiknya Ambu istirahat saja malam ini. Biar saya dan kawan-kawan yang berjaga-jaga. Iya, Soma. Kita tidak menyangka bahwa pasukan Kanjeng Dalem telah menunggu kita di rumah Sembah Batu. Kita seperti masuk ke dalam kandang macan. Beruntung Yang Widi masih melindungi kita. Kita masih bisa lolos dari kepungan pasukan Kanjeng Dalem tanpa ada yang terluka satu orang. Saya mendengar ada pengkhianat di kelompok kita ini, Ambu. Maksud Ki Soma? Coba Ambu pikir, dari mana prajurit Kanjeng Dalem tahu bahwa kita akan beraksi di Sembah Bukutunggur? Padahal kan hanya di antara kita saja yang mempersiapkan aksi tadi. Semoga kejadian tadi karena kita sedang apa saja, bukan karena ada pengkhianat di antara kita. Selalu mendukung Ambu. Oleh karena itu, biarkan saya dan kawan-kawan yang mencari tahu pengkhianat itu. Sebaiknya sekarang Ambu istirahat saja. Saya sudah menyiapkan minuman gula jahe, sekedar untuk menghangatkan badan Ambu. Malam ini betul-betul dingin. Minuman gula jahe baik untuk kesehatan dan kebugaran badan Ambu. Silahkan Ambu minum. Mengapa cuma satu? Kau tidak minum, Soma? Saya sudah, Ambu. Terima kasih, Soma. Sama-sama. Saya memeriksa dulu barudak Ambu.
dan Ambo ada di samping saya. Kau sendiri tahu, Somaita, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudaramu juga. Maafkan aku, Ambo, karena aku digelapkan oleh Imbalan apa yang kau dapatkan dengan mengkhianati kami? daerah pasir luhur. Pengkhianat, Basara kakek sia. Engkau tidak akan pernah mendapatkan daerah itu, karena Kanjeng Daun telah kutanam di pasir itu. Maafkan aku, Somaita. Maafkan aku, Ambo. Ayo kita pergi. Ambo. Kita tinggalkan dia di hutan. Ambo. Baik, Ambo. Biarkan binatang buas di hutan ini akan menuntaskan pengkhianatannya. Baik, ayo kita pergi. Ambo. Maafkan aku, Ambo. Aku tidak bermaksud membunuh Ambo. 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 Ambo terus kemana? Galuh, bawa aku ke Cikaputihan. Jaro, buat tantangan untuk Ambo. Baik, Ambo. Silakan, Ambo. Jaro, Galuh, Ya, Ambo. tinggalkan aku sendiri di sini. Aku ingin menyaksikan senja ini sendiri. Baik, Ambo. Ayo kita pergi. Di Cikaung Adi, di sisi Cilanglah, adakah yang bisa kita lakukan agar dunia tetap menjadi tempat di mana burung-burung bisa terbang dan bernyanyi? Dunia di mana kita bisa menghirup udara yang bersih. Dunia di mana kita tidak takut kegelapan dan kekeringan yang membakar. Dunia di mana kita bisa membangun sebuah harapan dan mengurangi kecemasan. China herang, ngagaleyar ka samudra. Kacarioskeun, ambu hawu, mangkat sarangenge. Ngagaleyar, penting keeuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat dulu kepada kelompok Ambu Hawu bahwa dari awal sampai akhir Anda sudah selesai mementaskan tepuk luar biasa. Ada beberapa catatan dan kalau teman-teman misal yang apresiator belum nonton pertunjukan ini, maka ini pertunjukan yang sifatnya baru dan mengangkat dari folklore Cikaung Adi. Tapi celakanya bila ada apresiator yang sudah menonton pertunjukan ini, maka yang dipertanyakan adalah originalitas pertunjukan, sifatnya pengulangan.
Jadi ada satu naskah dipentasan oleh beberapa kelompok, maka mutlak tangan sutradara harus menciptakan hal-hal yang baru. Itu catatan yang pertama. Kemudian setelah pertunjukan ini luar biasa hebat kalian, powernya juga, kerjasamanya itu patut kita acungi jempol. Kemudian ada yang luput, bahwa di dalam folklore Ambu Hawuk, coba dibuka selendang Ambu Hawuknya, yang merahnya buka. Udah, saya ingin melihat kakinya saya. Itu kakinya yang abunya dua-duanya atau sebelah. Nah, itu harus dibaca ulang bagaimana folklore Ambu Hawuk yang sebenarnya. Apakah sebelah atau dua-duanya, kiri atau kanan. Karena apa? Karena ini berangkat dari folklore, bukan sejarah. Folklore. Kemudian, walaupun sudah diteliti oleh AB Asmarandana ya di Cikaung Adi. Yang kedua, ini tadi keterlibatan raja. Raja, saya suka dengan aktor raja ini, saya suka sekali, terutama dengan perawakannya itu cocok. Tetapi ingat, ada adegan yang kemudian mengapa seorang raja sekali begitu kemudian ikut terjun perang melawan jelata. Boleh jadi kemungkinan ini adalah double karakter atau double casting. Tetapi ingat, mahkota itu menandakan identitas kerajaannya. Lupa, kalau menurut saya ini luput. Aktor luput menaruh mahkota ketika perang. Catatan yang ketiga, lalu lintas pemanggungan. Nah, itu terlihat tadi ketika Ambu Hawuk ditandu. Itu terlihat sekali bagaimana pusing. Kalau yang pertunjukan pertama tadi saya katakan ada semacam kolecer Belanda lah gitu, muter gitu. Ini juga terjadi pada kelompok yang kedua. Tapi saya harus objektif bahwa secara pertunjukan penampilan yang kedua ini lebih baik dari penampilan yang sebelumnya. Ya. Itu harus objektif. Yang kedua, masalah unsur apa ya, harus ada pencarian lain, pencarian baru. Keuntungannya bagi Iwan ya, saudaranya Dusa ya, keuntungan bagi Dusa bahwa di sini apresiatornya kemungkinan belum pernah menyaksikan ini. Tapi saya berkali-kali menonton ini di tempat lain, ketika AB Asmarandana dan ketika Dongkrak, dan sekarang bahasa Indonesia. Nah, disinilah kekuatan tangan sutradara harus mampu melompati dari pertunjukan-pertunjukan sebelumnya. Karena kalau sama, itu akan musnah dengan pertunjukan sebelumnya. Oke, terakhir. Somahita, ya, yang jadi Somahita juga double casting menjadi paman Patih dari kerajaan tadi kan. Nah, saya suka aktingmu ketika jadi Patih raja. Itu luar biasa, Patih hebat. Dengan aplaus dulu. Saya tidak ada bosannya bahwa tolong untuk jurusan bahasa Indonesia bahwa ini bukan hanya kebutuhan nilai mata kuliah drama, tapi inilah kewajiban guru, calon guru bahasa dan bahasa Indonesia yang punya otak yang waras. Terima kasih. Iya, sama-sama.